Nah, apa sih transaction itu? Ya, jadi transaction itu sebuah transaksi, ya, dia terdiri dari beberapa perintah, ya, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa banyak, ya. Nah, gunanya buat apa sih gitu kan? Gini. Nah, transaction ini digunakan untuk menjamin bahwa perintah-perintah yang ada di dalam sana, ya, yang nanti kita kemasnya nanti bisa secara implisit, bisa secara eksplisit, gitu kan. Ini hasilnya adalah berhasil semua, kita berharap semua berhasil semua, atau gagal semua, ya. Mungkin contohnya kayak gini ya, jadi kita ini bahas dulu mengenai transaction dulu ya, baru nanti rollback-nya. Nah, kita contoh seperti ini, saya misalnya punya tabel inventory. Ya, inventory itu persediaan, ya, inventory. Misalnya inventory itu menampung persediaan barang. Nah, saya misalnya mengeluarkan inventory tersebut, ya. Perintahnya kan gini, update inventory di mana kuantitinya set quantity sama dengan quantity dikurangi 1. Berarti saya mengurangi inventory ini sebanyak 1. Barangnya apa yang dikurangi adalah item ID-nya adalah nomor 2012. Ya. Jadi ini kan mengurangi kan, mengupdate inventory-nya. Kalau tadinya inventory untuk barang 2012 ini misalnya ada 100, berarti dikurangin 1. Setelah proses ini adalah menjadi 99. Kalau barangnya tadinya ada 10, berarti sebetulnya 10 dikurangi 1. Jadi ini adanya 9 gitu kan ya. Kalau 100 tadi 99. Tergantung ya. Nah, kita nggak tahu jumlahnya ada berapa, yang penting dia diupdate, dikurangin 1. Oke. Nah, perintah berikutnya, saya menambahkan insert cell detail. Saya menambahkan penjualan ke penjualan detail. Apa yang ditambahkan? Item ID, ada invoice ID-nya, ada date sold-nya, ada quantity-nya. Artinya saya menjual barang ya. Kalau tadi saya mengeluarkan di persediaannya keluarin dong 1 gitu kan ya, makanya di stoknya akan berkurang 1. Kemudian di sini saya menambahkan data penjualan. Item ID-nya adalah 2012, cocok ya dengan yang ini ya. Nanti kan cocok juga yang dikeluarkan ini. Kemudian inventory ID-nya, nomor transaksinya 308, date sold-nya tanggal sekarang misalnya ya, jumlahnya adalah 1. Nah, ini adalah 2 perintah. Teman-teman, ini ada 2 perintah ya. Oke, saya coba gambar ya, saya gambar. Jadi ini adalah perintah yang satu nih. Ini adalah perintah yang kedua. Ya. Nah, kalau kita hanya membuat seperti ini saja, ya, kita berharap kedua perintah ini adalah berhasil dilakukan. Ya, berhasil dilakukan. Apa yang terjadi kalau 2 perintah ini tidak kita kemas di dalam sebuah transaction? Ada kejadian, ini bisa kejadiannya jadi modelnya kayak gini. Ya, sebentar saya ganti gambarnya. Variasinya ya. Jadi kita bisa 2 variasi. Jadi ini perintah 1 ya, ini ya. Perintah 1 dan perintah 2. Ya. Kemungkinannya ini perintah ini kemungkinannya bisa gini kan. Yang pertama ini gagal. Ya. Yang pertama ini gagal. Misalnya gagal kan? Gagal. Yang kedua berhasil. Atau gagal dua-duanya lah ya. Gagal dua-duanya. Nggak masalah kalau gagal dua-duanya ya. Ini gagal, nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang ini gagal, ini berhasil. Yang kesatunya gagal, yang keduanya berhasil. Atau bisa juga variasinya yang ini berhasil, ininya gagal. Ya. Atau kedua-duanya berhasil. Ini yang kita terapkan.
Jadi 4 perintah ini ada 4 kemungkinan. Ya, 2 ini ada 4 kemungkinan. Ya, 4 kemungkinan. Ini ada 4 kemungkinan ya. Betul ya, dari perintah ini. Nah, dengan transaction, kalau kita membuatnya ini seperti ini saja, nggak dikemas menjadi satu kesatuan, akibatnya bisa ada 4 kemungkinan ini. Nah, masalahnya apa? Kalau kita terjadi seperti ini, ya, yang masalah itu sebetulnya yang 2 nih. Kalau gagal dua-duanya ya udah, kita ulang lagi. Ya, yang masalah adalah yang ini, ya, yang saya beri tanda yang ini ya, ini yang bermasalah. Ini yang bermasalah. Kalau gagal salah satu, coba. Kalau misalnya pengambilan inventorinya berhasil, stok akan berkurang kan? Berkurang 1. Di sistem berkurang 1. Tapi penjualannya gagal. Nanti bagian persediaan akan bingung, kenapa ini berkurang, tapi tidak ada penjualannya. Gitu. Ya. Begitu juga kalau misalnya ininya berhasil, ininya gagal gitu kan, ininya gagal, insertnya berhasil. Akibatnya barangnya tetap nggak dikurangi, tetapi penjualannya berhasil. Akibatnya stoknya tidak akan cocok. Nah, ini yang bermasalah. Nah, bagaimana transaction ini menangani kasus 2 ini? Jadi dipastikan kalau transaksi ada 2 seperti ini dilakukannya gagal dua-duanya atau berhasil dua-duanya ya. Bagusnya berhasil dua-duanya ya. Ini saya beri contoh kalau 2 perintah ya. Nanti prinsipnya bisa 3 perintah, 4 perintah. Nanti kita lihat kasus-kasus yang lainnya ya. Baik, saya lanjut ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Permasalahannya dulu. Oke, saya maju dulu ya, maju dulu. Teman-teman silakan ini bisa di-capture ya. Bisa di-capture ya keterangannya ini. Saya lanjut berikutnya lagi. Maaf, bentar. Oke, kita lanjut dulu ke berikutnya. Nah, 2 baris yang tadi, saya akan tambahkan modelnya menjadi seperti ini. Nah, saya tambahkan di bagian yang sini. Ya, di bagian sininya saya tambahkan begin transaction. Di sininya saya tambahkan commit. Ya, gitu. Nah, kalau seperti ini aman. Kenapa? Karena yang 2 kemungkinan ini tidak mungkin terjadi. Yang ini, gagal, berhasil, atau gagal. Ya. Jadi ini, 2 perintah ini dikemas menjadi satu kesatuan. Nah, ini yang disebut dengan namanya transaction. Ya. Ini disebut dengan namanya transaction. Jadi beberapa perintah itu dikemas menjadi satu kesatuan transaksi. Gunanya apa? Gunanya adalah menjamin bahwa perintah-perintah yang ada di dalamnya itu berhasil semuanya atau gagal semuanya. Paham nggak sampai sini? Oke, ada cukup jelas nggak? Coba saya tanya ya, yang saya jelasin. Ada Yofi. Yofi, saya tanya. Gunanya transaction buat apa? Yofi, hadir? Masih di mute, Yofi. Itu ya kan kalau kuliah kan gini kan, nggak tahu hadir tetapnya ya, namanya. Coba saya tanya Nicole nih. Nicole nih, transaction saya udah bikin nih transaction gini. Gunanya buat apa nih transaction? Nicole Jet. Masih di mute.
Tuh, saya minum. Mana? Nicole hadir nggak? Nah, saya ngejelasin ke siapa ini teh ya. Coba saya tanya lagi. Nih, Kristiani. Ada, Pak. Ada, oke. Saya buat transaction ini gunanya buat apa nih? Kalau yang atas dua perintah ini kan nggak pakai transaction nih. Yang ini pakai transaction. Untuk apa nih manfaatnya? Jadi kan kedua kelompok perintah itu bisa ada kemungkinan gagal atau berhasil. Atau salah satunya gagal atau salah satunya berhasil. Betul. Kayak gitu. Terus, nah kalau udah pakai transaksi itu, kedua perintah itu kemungkinan dua-duanya berhasil atau gagal. Oke, bagus ya. Berarti menyimak ya. Makasih. Berarti ya senang ya ada yang menyimak juga ya. Ya, yang nggak menyimak nggak tahu kemana. Oke, thank you. Betul jawabannya ya. Jadi dengan bagian transaction ini, kita jamin bahwa ini adalah dia berhasil dua-duanya, gagal duanya. Nah, sekarang manfaatnya buat apa? Gitu kan ya. Buat apa sih orang bikin kayak gini gitu kan ya. Udah aja kayak gini. Capek-capek walaupun nama segini gitu kan ya. Oke, saya jelasin ya. Jelasin masalahnya. Oke, kita lanjut ya. Ini cukup jelas ya. Lanjut lagi berikutnya. Ini update. Sebentar, saya hapus lagi aja ya ininya ya. Berikutnya. Nah, ini ada latihannya. Nanti sebelum latihan, saya berikan contoh lagi. Misalnya gini. Saya melakukan transfer. Ya. Atau si A aja. Si A transfer ke si B. Ya, transfer uang. Transfer uang ya. Berarti uang A dikurangi, uang B di saya buat ya di notepad ya. Supaya gampang. Mana notepadnya ketutup. Ya, notepadnya mana tadi? Oh, notepad. Nah, ini ya, oke. Saya mana ya? Ini ketutup ya notepadnya. Ya, saya stop dulu sebentar. Show dulu. Nah, ini notepad ya, misalnya ini. Ya, misalnya Amir misalnya. Amir transfer nih. Transfer ke B. B-nya misalnya Badu. Ya, Badu. Sebanyak 1 juta. Ya, 1 juta. Ya, atau Rp 1 juta rupiah. Gitu ya. Gini. Apa yang dilakukan oleh sistem? Berarti uang Amir akan dikurangi 1 juta, uang Badu ditambah 1 juta. Betul gitu kan ya? Oke. Saya akan perintahnya inginkan ya update. Update-nya misalnya dia punya saldonya ya atau rekeningnya, saldonya ya, saldo banknya ya misalnya. Saldo banknya. Saya uangnya misalnya amount-nya atau jumlah ya. Jumlahnya sama dengan jumlah dikurangi transfer misalnya kita taruh di variabel aja ya transfernya. Where nomor rekeningnya misalnya ya atau nasabahnya misalnya sama dengan Amir ya kita misalnya pakai Amir aja ya Amir gitu kan. Kita kurangin banyak 1 juta ya nanti transfernya kan akan 1 juta. Nah yang kedua berarti yang saldo bank jumlah yang si Badu ini kan dia akan ditambah sejumlah transfer. Ya, nah, where nasabahnya Badu gitu kan ya, Badu. Ini saya buat 2 perintah seperti ini. Ya, 2 perintah seperti ini. Nah, bagaimana kalau yang ininya berhasil? Ya, ini katakanlah perintah 1 ya. Ini yang ke-1 nih. Ya, ini yang kedua.
Gitu. Kalau ini berhasil, ini gagal. Ya. Berarti uangnya Amir udah dikurangi ini sebanyak 1 juta. Badunya bertambah nih 1 juta. Wah, nanti ini misalnya Amir sama Badu ini teman gitu kan ya. Apa yang terjadi? Ya udah, mungkin diam-diam aja gitu kan ya. Asik kamu transfer tapi uangnya nggak bertambah gitu kan. Uang Amirnya tetap, Badunya bertambah. Ya udah, dia melakukan transfer aja terus gitu kan. Nanti uang Badunya akan bertambah banyak gitu kan ya. Nah, ini kalau kasusnya misalnya tadi satunya hasil, ya, 1 dan 2 ya, dan 2-nya. Satunya berhasil, ininya gagal. Jadi gagal, saya ceritanya gagal, ini berhasil. Nah, kalau kayak gini, ini diam-diam nih. Ya, diam-diam. Tapi kalau kasusnya kayak gini nih, ini berhasil, ini gagal. Nih, ini komplain. Saya udah dipotong uangnya nih sama Amir, yang uang Amir. Tapi kenapa nggak nyampe ke Badu? Dia komplain. Ya, kalau gagal dua-duanya ya diulangi kan. Ya, bisa komplain juga sih. Kadang gagalin, kenapa gagal? Kalau dicek dua-duanya udah tinggal diulangi lagi. Ya. Nah, ini teman-teman seperti ini. Kalau kita nggak pakai ini transaction. Ya. Nah, ini kalau kasusnya cuma 1 atau 2 orang. Tapi kalau bayangkan kita nasabah sebuah bank itu ribuan. Dari ribuan nasabah, kalau terjadi banyak kasus seperti ini akan mempertaruhkan reputasi daripada bank tersebut. Ya, gara-gara hanya seperti ini. Ya, ini contoh kalau kita misalnya pakai transfer. Contoh lagi misalnya kalau kita penjualan tiket. Ya, penjualan tiket. Tiket pesawat misalnya. Misalnya kalau ada satu tiket gitu kan dijual, tapi dijual ke 2 orang. Karena kasusnya seperti ini. Ya, ketika orang misalnya pesan tiket, ya, pesan tiket nomor ya, tiketnya mungkin selalu ada nomor, misalnya nomor 24E nih gitu kan ya. Nah, ketika dia pesan, udah ditandain ya bahwa itu ada yang beli, tapi sistemnya gagal. Ya, misalnya ya, saya buat lagi ya, contoh lagi. Ini teman-teman kebayang ya, ini kasus seperti ini. Kasus yang berikut lagi misalnya seperti ini. Saya buat di bawahnya, jangan di cancel ya. Saya buat di bawahnya lagi ya. Mesennya misalnya pesan tiket. Ya, misalnya ada Amir dan Badu ini pesan tiket. Amir dan Badu pesan tiket ya. Pesan tiket pesawat pada waktu dan penerbangan yang sama. Penerbangan yang sama ya, tiketnya. Berarti dia kan pesan. Jadi ini diambil tiket, masuk di insertnya ya, insert into cell ya, misalnya cell. Tabelnya kayak sembarang aja ya, tiket selnya. Misalnya ini ada nomor invoice-nya. Nomor invoice-nya, ada tanggalnya, ada seat-nya, ada penerbangannya ya. Penerbangannya, ada tanggal udah ya, tanggalnya. Misalnya ada jamnya ya, jam berangkatnya misalnya ya. Sama yang penting ada nomor kursi misalnya ya, nomor kursi. Ini gini. Ini value-nya ya, value-nya. Masuk gitu. Value-nya nanti tinggal diisi value-nya. Nah, ini juga sama.
gitu kan. Dia misalnya update ya, update nomor kursinya ya, misalnya bel kursi, update set status ya, misalnya ya, status kursi sama dengan yes misalnya ya. Ya, where ini saya dua perintah. Where nomor kursinya sama dengan yang ini. Ya. Ini nomor kursinya ya, misalnya saya pakai variabel ya. Nah, nomor kursi. Nomor kursinya sama dengan yang variabel ini. Ya, sistem ngasih nomor kursinya berapa misalnya ya. Kalau ini kasih kita mau pakai nomor 24E kan harusnya udah nggak bisa ini ya. Nah, ini insert-nya nih. Nah, ini dua perintah nih. Ya. Ada dua perintah. Ininya katakanlah berhasil, tetapi ininya gagal nih update-nya. Akibatnya ketika Amir pesen, oke ini masuk nih, ininya berhasil nih. Nah, kemudian Badu melakukan yang sama juga. Insert tiketnya, oke, pas nomor kursinya 24E juga. Ini berhasil nih. Dua-duanya misalnya, kalau Amir melakukan ini berhasil, satu, ya, jadi Amir nih. Amir ini gagal, berhasil ya, berhasil dan gagal. Ya, oke. Sekarang Badu nih. Badu ini berhasil dan berhasil. Dua-duanya. Apa yang terjadi? Nanti ada masalah. Nomor kursi yang sama ini akan dimiliki oleh Amir dan Badu. Karena dia masing-masing punya dua tiket. Tiketnya dia punya. Amir kan berhasil dapat tiket nih. Kan? Badu juga berhasil dapat tiket. Ya. Cuman masalahnya nomor kursinya. Waktu Amir bikin transaksi, ini gagal. Nggak sempat ditandain. Jadi kan kelihatan masih kosong. Jadi ketika Badu, ya ini masih kosong juga. Nah, dia langsung isi statusnya, kursinya udah terisi gitu kan ya. Ini terisi misalnya ya. Kayak gini aja. Terisi. Nah, gitu. Nah, ini akan bermasalah juga. Contoh kasus ya gitu kan ya. Kalau kita nggak pakai transaction. Oke, kebayang ya? Ini contoh misalnya untuk update transfer, kan tadi saya beri contoh ya, misalnya update inventory, kemudian update transfer gitu kan ya. Ini juga misalnya tiket, banyak hal pokoknya, banyak hal ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke praktikumnya. Udah kebayang nggak? Oke, ya semoga kebayang ya. Oke, kita akan nyoba dulu nih. Sekarang saya masuk ke materinya ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca juga. Ini ada, sebentar ini ada materi juga di sini. Contohnya, ini teman-teman bisa lihat literatur, bisa nanti baca ini. Videonya silakan mau dilihat juga kalau belum jelas ya. Nah, ini transaction. Ya. Ini contoh nih, orang kalau mau ambil uang. Ya, ambil uang. Jadi dia baca dulu, masuk ke ATM nih, ATM. Ini transaction-nya nanti mulai dibuat ya. Kemudian dia baca jumlah uangnya, balance-nya ada berapa. Ya. Kemudian update balance-nya. Ya, kemudian cetak apa namanya pengambilannya gitu kan ya, bukti pengambilannya ya, dia ambil uang. Nah ini kan 3 baris. Nah ATM ini nanti ini bisa sukses bisa fail nih ya.
Bisa sukses, bisa fail. Nah, kalau sukses, maka ATM akan memodifikasi database. Kalau gagal, dia akan rollback modifikasi ini. Ya, jadi gini, ini misalnya cek balance, cek balance, misalnya berhasil. Ya, ketika update dia gagal. Ya, mungkin ini gagal juga gitu kan ya. Nah, nanti dia rollback, dibalikin semuanya. Jadi ketika gagal, dia akan balikin. Ya. Nah, bagaimana proses pencatatan ini? Ini disebut dengan commit nih. Kalau sukses semua ini di commit. Kalau ini ada rollback. Nah, saya akan berikan contoh yang ini ya. Contoh juga. Oke, ini teman-teman nanti bisa baca ya. Nah, transaction ini kenapa kita menggunakan transaction ini? Ada namanya atomicity, ya. Jadi the entire of operation there are include by transaction performed successfully. Jadi kalau kita punya dua perintah yang ada di dalam sana, dipastikan ini menjadi satu kesatuan, ya. Yang pasti berhasil semua atau gagal semua, ya, menjadi satu kesatuan atomicity. Kalau ada 5 perintah di dalam sana, ya, kalau ini kan ada 1, 2, 3. 3 perintah di dalamnya, dipastikan ini menjadi satu kesatuan. Nah, tujuan berikut adalah konsistensi. Ya, meyakinkan bahwa data itu setelah transaksi ini berhasil, itu konsisten. Ya, kayak tadi itu. Kalau penjualannya masuk, ya inventorinya juga berkurang tuh. Balance kan. Kalau ketika dia transfer, si A transfer ke si B, dipastikan uang si A-nya berkurang, uang si B-nya bertambah. Konsisten, cocok ya. Oke, mengenai isolation ya. Jadi seluruh transaksi ini diisolasi ya dari transaksi yang lain. Ya, nanti kita bisa membuat beberapa bagian di dalam transaction itu, bisa ada sub-subnya ya. Kemudian durable ya, modification setiap commit ini menjadi di dalam database-nya durable, dia tahan si database-nya gitu kan ya. Oke. Terhadap modifikasi ya. Kalau gini, kalau dia misalnya ada modifikasi nih ya, di sini modifikasinya berhasil ataupun gagal, ini dijamin. Ya, oke. Kita nanti lihat contohnya. Teman-teman ini nanti bisa lihat ya, ini contoh-contohnya ya. Saya nggak pakai data yang ini. Teman-teman nanti bisa lihat ya, implicit sama transaction. Nanti buat baca-baca. Saya pakai materi yang punya saya. Saya akan kembali dulu ya. Oke. Kita kembali ke sini materinya ya. Nah, ini ada latihan ya. Saya menggunakan SIPP. Latihan 1. Kita akan mencoba melakukan rollback, ya, rollbacknya dulu ya sebelum commit ya, sebelum commit. Oke, supaya kita tahu apa yang dilakukan ketika transaksi itu ada yang gagal salah satu. Ya, kalau ini kita gagalkannya secara eksplisit ya, supaya tahu ininya. Oke, saya akan buka SQL Server-nya. Supaya kebayang nih transaction ini. Kelihatannya sepele hal seperti ini. Nanti teman-teman ketika bikin program di sebuah perusahaan perlu dipastikan mana yang ada menjadi satu kesatuan, itu harus dikemas ya. Nanti di dalam store prosedurnya atau di dalam trigger gitu kan ya. Oke, saya akan gunakan SIPP teman-teman. SIPP kita buka dulu SIPP-nya. Oke, new query. Oke, kita akan kopas aja perintah yang ada di sini. Bagian 1 ya. Kita akan lihat dulu satu persatu dulu. Lihat FB-nya ya. Kita lihat FB. Oh, salah. Execute.
Oke, kita lihat nih FB. Teman-teman lihat yang tempo, ya, karena kan saya akan update tempo, ya, update tempo nih. Untuk pelanggan S2. Nah, tempo saya di sini. Temponya 20 yang S02 ya. Ini kan yang diupdate ke S02. 20 ya. Oke. Ya, ini data sebelum saya update ya, masih datanya data awalnya. Kemudian yang S3-nya, ini kan kita melakukan ini ya. Temponya adalah 25-25. Oke. Yang ini 20-20. Yang S-nya 2, nih S2. Nah, kita akan melakukan update. Ya, menjadi 200, ini akan menjadi 200, ini akan menjadi 300. Ya, oke, kita akan coba lakukan satu persatu. Select dulu ya, ini saya udah select nih. Lihat datanya, select. Saya akan mendemokan bagaimana proses rollback. Rollback itu artinya ngebalikin ke keadaan sebelum transaksi ini dimulai. Oke, transaksinya kita mulai ya, jadi baris demi barisnya teman-teman lakukan ya. Execute. Oke, transaksinya udah. Baik, saya melakukan update ya. Update-nya satu-satu juga boleh. Update langsung dua-duanya nggak apa-apa lah. Update ini update. Oke, kita update lagi yang ini ya. Berhasil. Yang S02-nya temponya menjadi set, temponya menjadi 200 untuk kode pelanggan S02 ya. Kalau yang ini temponya menjadi 300 untuk yang S03 ya, kode pelanggan S03 execute. Oke, udah berhasil. Kita lihat sekarang setelah data sudah diupdate. Salah. Saya ngekliknya salah. Execute. Nah, sekarang udah rubah tuh. 200, 300. Ya. Oke, saya akan melakukan rollback. Ya. Rollback ini berarti keadaannya sama seperti sebelum bikin transaction. Ya, temponya 20, ininya 25-25 ya. Kita coba ya lakukan rollback. Oke, rollback-nya berhasil di komennya complete ya. Oke. Kita lihat sekarang datanya. Tuh, balik lagi. Jadi transaction ini menjamin transaksi, kalau transaksinya gagal, dia akan kembali ke keadaan semula. Ya, keadaan semula. Jadi kalau kita lihat nih, misalnya tadi di sini ya, misalnya nih. Kalau misalnya ini gagal salah satu, maka dia akan melakukan rollback. Gitu kan ya, rollback. Ya, itu kalau secara implisit. Kita kalau pakai kemas gini. Oke, kita akan lihat ya. Contohnya, ini teman-teman bisa lihat ya, rollback itu seperti dia mengembalikan keadaan semula sebelum ada begin transaction ini. Gitu. Aman nggak? Enak, enak gitu gini. Teman-teman kalau melakukan perintah-perintah, ini dibalikin lagi, ini balik lagi semua. Ini baru baru beberapa baris. Bayangkan kalau itu seluruh tabel, banyak tabel. Ya, jadi ketika bikin transaction, si sistem itu akan mencatat ada status. Ya, status datanya ya, gitu. Bayang ya. Oke. Sekarang saya mau demokan commit. Ya, commit. Ini ada contohnya. Nah, kalau commit itu kalau sudah ada perubahan dari commit ini nggak bisa di rollback. Ya, ini saya akan coba. Kita coba ya di bagian di query berikutnya kedua. Kita lihat dulu datanya. Ini sama ya tadi ya. Oke, saya akan lakukan bikin transaction satu-satu aja. Oke, berhasil. Kita update ya. Update sama ini langsung aja dua-duanya. Langsung kita lihat hasilnya. Ya. Ya. Saya lakukan commit. Perintahnya commit aja gini. Ya. Kita lihat hasilnya lagi. Udah. Nah, ini nggak bisa di rollback. Kalau kita coba rollback ya.
Tuh, nggak bisa. Udah, perubahannya menetap. Gitu. Ya, simpel ya. Oke, teman-teman nanti silakan dicoba. Ya, ini dicoba 1, 2. Latihan 3 ini dicoba juga. Ya, satu persatu coba. Supaya kelihatan ya. Nah, setelah itu, yang ini nanti dicoba. Cobanya gini ya, yang ini juga coba. Ini saya membuat sebuah tabel. Ya, membuat sebuah tabel. Tabelnya ini ya. Nah, teman-teman jalani per bagian gini. Jalanin nanti sambil dilihat, pelajarin. Ini maksudnya apa? Ya, nanti jalanin juga ini sama. Maksudnya apa? Ini. Nanti saya mau jelaskan yang ini. Ya, oke, silakan coba dulu. Ada pertanyaan nggak sampai sini?